Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi sesuai dengan request kalian. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, berbicara tentang limit, apa itu limit? Nah, limit itu menjelaskan tentang suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa didekati? Karena umumnya suatu fungsi tidak terdefinisi pada titik tertentu, namun masih mampu dicari nilai yang didekati pada fungsi tersebut jika titik tertentu didekati, yaitu dengan menggunakan limit. Nah, untuk lebih jelasnya, coba sahabat excellent perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya sebuah fungsi, kita pilih fungsi yang paling sederhana ya, yang fungsi yang mempermudah perhitungannya ya. Kita pilih fx, itu akan sama dengan, kita punya fx sama dengan x kuadrat, kita kurangkan dengan 1, kita bagi dengan x dikurang 1. Nah, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, kalau kita cari nilai fx-nya pada titik-titik tertentu, sekarang saya pilih titiknya, misalnya saya pilih titiknya min 1, kemudian 0, 1 dan 2 misalnya ya. Di sini ada nilai x-nya dan ini ada nilai fx-nya. Nah, oke. Nah, untuk x-nya min 1, nah ini tinggal kita masukkan saja fx gitu ya. Fx-nya sama dengan min 1. Kita ganti ya, x-nya min 1. Oke, kita ganti x-nya dengan min 1. Maka kita dapatkan bahwa tinggal mengikuti fungsinya min 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1. Hasilnya ini min 1 kuadrat adalah 1 dikurang 1 per ini min 1 ya. Oke, min 1 dikurang 1 adalah min 2. 0 per min 2 itu hasilnya adalah 0. Kemudian kita ganti lagi untuk f 0 ya. Untuk f-nya 0 berarti kita ganti 0 kuadrat kurang 1 per 0 dikurang 1. Nah, ini hasilnya adalah min 1 per min 1. Min 1 per min 1 itu adalah 1. Kemudian kita ganti lagi untuk x-nya 1, maka kita dapatkan 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1. Nah, 1 kuadrat ini 1 kurang 1 0 ya. Ini 0 per 0. Nah, 0 kita bagi 0 itu tak terdefinisi ya. Kemudian untuk f-nya kita ganti lagi 2. Ya, untuk f-nya kita ganti 2. Maka kita dapatkan 2 kuadrat dikurang 1 ya, 2 kuadrat dikurang 1 per 2 kurang 1, maka dapatnya 4 kurang 1 ya, 4 dikurang 1 per 1. Jadi jawabannya adalah 3 per 1, yaitu 3. Jadi ketika x-nya itu min 1 ya, ketika x-nya itu adalah min 1, oke, di sini adalah nilai x yang kita pilihkan tadi. Ketika x-nya min 1, maka nilai fx-nya itu adalah 0. Ketika f-nya x-nya 0, itu kita dapatkan fx-nya 1. Ketika x-nya 1, kita dapatkan fx-nya tak terdefinisi. Nah, ketika x-nya 2, kita dapatkan nilai fx-nya adalah 3. Nah, katanya tadi fungsi pada umumnya suatu fungsi ya, katanya pada umumnya suatu fungsi tidak terdefinisi pada titik tertentu. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat di sini untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1, itu kita temukan bahwa fx-nya itu memiliki nilai tak terdefinisi untuk x sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah oke, kita gambarkan. Oke, sekarang saya gambarkan. Oke, saya hapus dulu. Kalau kita gambarkan nilai atau fungsi ya, kita gambarkan fungsinya ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini saya gambarkan biar lebih paham konsep daripada limit itu sebenarnya seperti apa, atau definisi daripada limit gitu ya. Oke, kita gambarkan. Kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, biar lebih paham, kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat nilainya ya. Nilainya di sini ada 1, kemudian ada 2. Oke, kita skalanya kita besarkan saja.
Oke, di sini ada angka 1. Kemudian di sini ada angka 2. Oke, sini ada angka 0, maka di sini ada angka min 1 ya. Ada angka min 1, maka di sini ada angka 1, ada angka 2. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Ada angka 2. Dan angka 3. Ya, angka 2 dan angka 3. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilainya ya. Ini kita dapatkan nilai ketika X-nya min 1 sampai 2, kita dapatkan nilai fx-nya. Kita lihat di sini. Ketika X-nya min 1, nah, maka nilai fx-nya itu adalah 0 ya. Jadi fx itu boleh juga kita simbolkan dengan y ya. Nah, dia juga sama dengan y gitu ya. Di sumbu koordinat kartesiusnya. Jadi min 1,0 ya, min 1,0 itu kan posisinya di sini ya, min 1. Karena X-nya yang min 1, Y-nya yang 0. Kemudian yang kedua itu adalah 0, min 1. Nah, karena yang 1 itu adalah Y-nya, berarti di sini ya. Nah, di sini titiknya. Kemudian untuk yang ketiga, ketika 1, X-nya 1 itu kan nilainya tak terdefinisi ya. Jadi kita tidak perlu kita gambarkan ya, atau tidak usah digambarkan karena kita tidak tahu di mana letak tak hingganya. Jadi kita kosongkan dulu. Kemudian yang berikutnya itu adalah 2,3. Jadi kalau 2,3, nah X-nya 2 seperti ini. Seperti ini ya. Nah, oke, X-nya di 2,3. Jadi ketika kita tarik garisnya, oke, ini gambarnya. Nanti adik-adik bisa coba ya dengan gambar yang lebih rapi dan lebih bagus ya. Oke. Nah, kita dapatkan sebuah garis ya ketika kita tarik, dan ini adalah fungsi fx yang sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk nilai fungsi fx-nya yang tak terhingga tadi kan di angka 1 ya. Nah, di angka 1 kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini boleh kita kosongkan saja terlebih dahulu ya. Kita kosongkan karena kita tidak tahu tadi nilainya berapa. Nah, kita lihat untuk nilai atau untuk X yang ketika kita masukkan nilai X ke fungsinya dan mendapatkan ternyata nilai fungsinya tak terhingga. Ini bisa kita gunakan atau kita cari nilai itu dengan menggunakan pendekatan ya. Misalnya di sini saya ambil nilainya di yang dekat dengan min 1 ya. Yang dekat dengan min 1 itu adalah misalnya 0,99. Nah, ini yang paling dekat ya, yang mendekati 1 itu adalah 0,99. Nah, ketika kita masukkan nilai 0,99 ke fungsi tadi, yang fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 tadi, ketika kita masukkan, maka nanti kita akan dapatkan nilainya itu adalah mendekati angka 2. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa jadi ya, nanti bisa dicoba ya, tinggal dimasukkan saja. Nanti ketemu nilainya sekitar 1,99 sekian gitu ya. Nah, kita lihat ketika nilai X-nya tadi mendekati 1 ya, ketika nilai X-nya itu mendekati 1, ternyata kita dapatkan nilai fungsinya akan mendekati angka 2. Nah, ini boleh kita pilih ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan juga menuju angka 1. Kita pilihkan misalnya 1,9 misalnya ya. Nah, kalau kita dapatkan 1,9, nanti kita akan dapatkan nilai fungsinya itu. Nah, itu sekitar di 2, sekian. Nah, kalau kita lihat kan 2, sekian ini angkanya juga mendekati angka 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pada suatu fungsi yang dia tidak terdefinisi pada suatu titik tertentu, kita masih bisa menentukan nilainya itu dengan menggunakan suatu pendekatan. Nah, pendekatan di dalam matematika itu kita simbolkan dengan limit. Maka untuk kasus ini kita bisa tuliskan untuk limit X menuju 1 atau mendekati 1 untuk fungsi X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1, maka nilainya itu adalah akan mendekati angka 2. Jadi limit X menuju 1, X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1, nilainya itu adalah 2. Nah, ini jadi untuk perhitungan limit ya, untuk nilai limit itu sendiri,
kalau kita gunakan cara gambar seperti ini kan nanti tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja supaya kalian paham apa itu sebenarnya yang dikatakan dengan limit. Namun pada pengerjaan soal-soal limit ya kita tidak usah menggunakan gambar lagi, tetapi cukup kita kerjakan. Nah, biasanya kita kerjakan dengan misalnya ya, kita boleh kerjakan atau limit x untuk x menuju 1, x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 gitu ya. Biasanya dikerjakan dengan, nah ini kan bisa kita faktorkan, itu x kurang 1, x tambah 1 per x kurang 1. Nah ini kan akan habis ya, akan habis, kita masukkan nilai x nya 1, berarti 1 tambah 1 nanti akan dapatnya 2. Ini kalau kita mengerjakannya langsung ya menggunakan konsep limit. Nah kalau ini kan kita kerjakan dengan menggunakan gambar, tapi untuk soal-soal yang berikutnya kita akan kerjakan berdasarkan sifat-sifat daripada limit itu sendiri. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah mengirimkan request materi dan soal ke channel ini. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa like, kemudian share dan tinggalkan komen kalian di kolom komentar.